Datang jaksa, saya yang paling berkuasa gitu. Disita oleh jaksa dari tangan kurator maupun dari tangan. Emang itu boleh? Kalau Nah itu dia. Nah kemudian hakim juga mengatakan tidak boleh dipidana dan tidak boleh diperdata karena dia korban kan begitu. Datang hakim kepailitan, perusahaan ini dinyatakan pailit, maka diterjunkan ke situ hakim pengawas dan berkepenetapan dan kurator. Nah kalau begini mengurus negara ini, rusaklah negara ini. Karena kalau cara-cara mengurusnya seperti perang antar geng atau perang mafia. Lalu mafia mana atau geng mana yang mau kita ikuti? Apakah geng kejaksaan? Apakah geng kurator? Atau gengnya pengadilan? Oleh karena itu, tadi saya bawa dia ke Ketua Komisi Kejaksaan. Karena di situ banyak kejanggalan administrasi. Jadi kalau negara ini diurus oleh antar geng, nah kira-kira rakyat mau ikut geng mana? Kalau negara diurus macam begini, solusinya bagaimana? Betul. Nggak boleh hanya kita yang tahu, biar rakyat juga tahu kan begitu. Iya. Bahwa negara sekarang diurus oleh antar geng seperti ini modelnya kan begitu. Biar kita berbagi. Sungguh parah ya, negara ini sungguh parah ya. Sudah banyak di medsos itu kasus-kasus penegakan hukum yang amburadul, nggak karuan, yang kacau balau ya. Sudah banyak sekali. Tapi apa solusinya? Hoi. Nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja. Sebentar lagi Anda jadi korban. Memberikan pendampingan terhadap klien kami, Alvin Lim. Jadi kami juga akan menyuratin Presiden dalam hal ini, ya, Kejagung dalam hal ini, Menko Polhukam dalam hal ini, ya, DPR RI, Komisi 3 pada intinya. Karena kenapa? Karena ada dugaan kami ada penyeludupan hukum, ya. Dalam beberapa putusan yang belum kami terima, kami harus menerima kenyataan bahwa hukum itu sendiri belum ditegakkan secara benar. Jadi bagaimana kita bicara keadilan, bagaimana kita bicara kepastian kalau kita belum melihat para penegak-penegak hukum itu melakukan hal itu. Jadi kami sebagai pengacara juga merupakan penegak hukum, kami mau meluruskan hal-hal yang salah. Jadi apabila kami kritis sebagai kuasa hukum, ini adalah upaya dan langkah yang kami lakukan. Alvin Lim itu bukan mafia, ini garis bawah. Alvin Lim itu bukan teroris, ini perlu digarisbawahi. Tapi Alvin Lim itu adalah orang yang memberikan perubahan untuk republik yang kita cintai ini, terkhusus di bidang hukum. Jadi mari masyarakat semua menilai, mari secara bersama-sama dengan kami dalam menegakkan hukum yang berkeadilan dan hukum yang memiliki kepastian di negara republik. Akhirnya yang celahnya ada adalah lewat dari yang kasus sama asuransi itu. Ya. Jadi ini kan sebenarnya kan Alvin Lim dikeroyok bertiga. Cuman kalau asas dendam pribadi artinya apa? Begitu ada kesalahan ya. Yang penting dia masuk penjara. Nah, ini terjadi sama Alvin Lim nggak? Pasti. Ada institusi yang melihat bahwa ini berpotensi Iya. untuk terjadi kegaduhan di 2024. Kan melihat potensial threat. Wah, ini kalau dibiarin bahaya nih. Bahaya, mengancam nih. Mengancam kestabilan negara, mungkin begitu ya. Iya. Nah, jadi ya dibungkam. Ya dengan cara penjara ini. Kasus Alvin Lim ini menurut Mas Roy nggak bakal aman ya, nggak bakal keluar dari penjara ya. Berat lah ya. Berat ya. Berat lah. Tapi kan berkurang Kecuali mungkin. viral banget. Ya, viral banget. Mengenai mengganggu atau mengancam kestabilan negara, itu adalah kata-kata dan kalimat yang tidak tepat. Tepatnya adalah mengganggu kestabilan para penjahat, para oknum penegak hukum di negara ini. Bila Anda mengatakan mengganggu kestabilan negara, ya berarti ini negara apa? Negara yang melanggar hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan. Pak Alvin Lim ini tetap masih ada peluang apabila kita bersatu bersama-sama untuk mengadakan pembelaan. Tapi kan memang para advokat yang terkenal itu nggak ada nyalinya. Dan mereka lebih cenderung untuk menyesuaikan diri ke pelaksanaan hukum yang sebenarnya membingungkan, yang merusak logika, merusak moral dari bangsa ini ya.
Ini berbahaya bagi generasi berikutnya, berbahaya. Perbaikan kasus Alvin Lim dan pembebasan Alvin Lim itu bergantung kepada kesadaran moral dari pejabat tinggi negara dan dari Persatuan Rakyat Indonesia, terutama dari persatuan para korban. Dan juga persatuan dari para advokat. Padahal ini advokat sudah ternodai kriminalisasi advokat Indonesia. Dan ternyata memang advokat Indonesia itu sangat parah persatuan dan kesatuannya. Pada para penegak hukum, Kapolda, Kapolres, Kejati, Kajari, Ketua Pengadilan Tinggi dan Negeri, tugas saudara-saudara semuanya adalah menegakkan hukum, mendukung agenda strategis bangsa, dan saya ingatkan juga jangan menggigit orang yang benar. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Kalau yang salah silahkan digigit, tapi yang benar jangan sampai digigit dan jangan pura-pura salah gigit. Kalau ada jaksa yang nakal, kemarin saya sampaikan, saya akan bina Pak. Tapi kalau tidak bisa dibina, saya binasakan. Reformasi begini, wow, perubahan lembaga, budaya begini begitu. Jadi di tangan saya ada 3 buah KTP. KTP milik Jaksa Agung yang terhormat Burhanuddin. 3 KTP beda-beda semua datanya. Ini yang pertama nih. Ini lihat tahun lahirnya 1954. Tanggal 17 Juli. Terus yang kedua ini tahun 1960. Dia tempat tinggalnya di Jalan Ayub, ya, tempat tinggalnya di sini tulisannya. Terus di sini ada yang 1959. Terus di sini tempat tinggalnya Jalan Pitanala. Kan beda-beda semua kan datanya. Nah, nggak mungkin kan dari 3 data KTP ini semuanya benar. Nggak mungkin orang punya 3 tahun lahir yang berbeda. Pasti ada 2 benar, pasti ada 2 salah, terus 1 benar. Nah, Jokowi kan selalu bilang kan, Jokowi Bapak Presiden yang terhormat selalu bilang kalau misalnya ada yang salah, laporin aja. Kalau ada yang salah yang nggak sesuai, ya laporin aja udah. Hormati hukum gitu kan katanya. Nah, papa saya ini sebagai warga negara yang baik udah melapor. Dia udah lapor ke Jamwas. Ini surat laporannya, udah laporin sama dia. Tapi nggak ditindaklanjutin. Papa saya lapor ke polisi. Nggak bisa, karena yang dilaporin kan Jaksa Agung. Nah, papa saya lapor ke etik sama Jamwas, tapi nggak ditindaklanjutin. Nah, jadi di mana hukum itu? Di mana asas equality before the law? Ini reformasi dari tahun 2002, diulang-ulang terus. Budaya, struktur, Nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja. Sebentar lagi Anda jadi korban. Moralitas kita ini bobrok sebenarnya. Sehingga apa? Nggak selesai-selesai masalah itu. Setiap muncul periode baru, muncul penjahat-penjahat baru, muncul koruptor-koruptor baru. Berkesinambungan kan, terwariskan itu, moral-moral seperti itu. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Mas Jo, di mana keadilan Mas Jo? Keadilannya Pancasila. Kenapa Anda dan grup Anda itu tidak berani membahas penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan hukum di Indonesia? Yang banyak korban ya rakyat menjadi korban. Anda itu kalau bicara seakan-akan Pancasilais, menentang khilafah, tetapi sebenarnya di dalam prakteknya juga tidak bisa ya. Pancasila itu hanya utopia saja. Hanya sebagai bahan pembicaraan yang menarik saja. Pancasila di dalam bicara saja. Terus terang aja, sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Ideologi dijadikan sebagai suatu daya tarik
kepada orang seolah-olah kita ini ideologis, kita ini ideolog. Ideolog dari mana? Itu aparat-aparat penegak hukum ya, oknum. Kenapa Anda tidak berani membahas hal tersebut? Channel-channel yang tidak berani membahas ketidakadilan yang menimpa masyarakat banyak akibat oknum-oknum penegak hukum ya. Negara harus berani mandiri. Nggak ada pilihan. Negara harus berani mandiri. Harus berani mandiri. Dan kita punya konsepnya. Kita mampu untuk mandiri? Ya. Kita mampu untuk mandiri? Tergantung mau atau tidak. Kita berharap beliau-beliau yang sekarang lagi aktif Nyapres mencitrakan diri supaya dipilih. Tolong perhatikan rakyat. Jangan rakyat dibuat menderita. Buat apa nyapres jadi terpilih tapi bikin susah. Ya, setuju saya. Ya, saya pun udah mulai Pak Jenderal. Saya bilang udah tiba saatnya teman-teman saya yang lagi on position untuk menjadi pemimpin bangsa ini. Kita tunggu program lu tuh apa? Visi misimu apa? Ya. Apa yang kau punya modalmu untuk memperbaiki negeri ini? Jangan cuma tebar-tebar pesona. Dirubah dari budaya yang kurang positif ke menjadi budaya yang positif. Itu kan tidak terbangun. Mengapa? Karena ini disebabkan oleh kita terlalu banyak wacana. Di Indonesia ini kita udah juara bikin proposal, bikin seminar gitu. Ya kan, tapi actionnya nggak ada. Ya kan? Saya ngomong loh, ya kan, dengan Gus Ipul, ya kan, Sekjen NU, ya kan. Kita saya kebetulan di NU sebagai benar. Kita di NU itu punya ruangan, ya kan, ruangan yang namanya tanda tangan akte PKS, ya, perjanjian kerjasama, ya kan, MOU. Tapi udah gitu selesai, ya. Itu bukan di situ aja, di semua ormas. Yang actionnya nggak ada, follow up-nya nggak ada, actionnya nggak ada. Ngapain tuh yang pencitraan aja buang-buang waktu? Nah itu harus dirubah gitu. Dan ngomong jangan salah, kita ini kalau bikin proposal juara, mungkin juara dunia. Ya kan? Bagus kota filmnya, segala macam dekorasinya, punya pakai konsultan khusus. Gitu. Nah ini harus kita robah gitu, ya kan. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Mari kita sama-sama belajar untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Dan mari kita belajar mendengarkan apa yang tidak didengar oleh telinga. Bila kita ingin membangun dan memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan negara ini. Pilihlah pejabat negara dan pimpinan negara tidak hanya dari yang bisa kita lihat oleh mata kita. Pilihlah tidak hanya dari apa yang dia ucapkan yang bisa didengar oleh telinga kita. Maka pemilihan kita itu akan menuju kebaikan dan pembangunan dan menggenapi apa yang sudah Tuhan tetapkan bahwa negara kita ini akan berperan penting di akhir zaman. Namun bila kita memilih pejabat dan pimpinan yang menuju kepada kegelapan yang dikuasai oleh roh kegelapan, apapun yang dia ucapkan, apapun suku dia, apapun agama dia, apapun ras dia, iblis bisa memakai semuanya itu di dalam dimensi materi. Jangan memilih kegelapan, jangan terjebak oleh kegelapan.